Halo, nama saya Aryani Safitri. Saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya, yaitu resiliensi istri yang suami berselingkuh dan menganggur. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari skripsi ini saya ingin mengambil adalah karena seorang istri mampu mempertahankan sebuah pernikahan, yaitu karena kegagalannya yang membuatnya bertahan dan terjadi resiliensi. Untuk mengatasi seorang yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga dan bisa melewati situasi yang menekan dalam kehidupan sangat membutuhkan resiliensi. Peneliti akan menggali dan mengangkat tentang permasalahan resiliensi seorang istri yang mampu bertahan dalam sebuah perkawinan yang suaminya pengangguran dan berselingkuh. Adapun hal yang membuat penelitian ini menarik dan unik adalah ketika terjadi fenomena perselingkuhan terjadi yang melibatkan suami yang tidak bekerja dan berselingkuh, tetapi istri tetap mempertahankan rumah tangganya. Karena pada umumnya ketika seorang istri mengetahui perselingkuhan suaminya, biasanya itu berujung perceraian, apalagi bila sang suami juga tidak bekerja. Jadi penelitian terlebih terdahulu di atas pun hanya menyatakan bahwa resiliensi seorang istri mampu bertahan di perkawinannya adalah faktor utamanya adalah keluarga dan anak. Perkawinan menurut Strong 2011 adalah hubungan secara hukum antara seorang pria dan seorang istri di mana keduanya terlibat secara seksual dalam memiliki dan membesarkan anak. Perkawinan memberikan pasangan status baru dan membentuk keintiman dan mampu memberikan dukungan sosial yang mencegah dari rasa kesepian. Pasangan-pasangan modern yang tinggal di kota-kota besar seringkali menghadapi tantangan besar, yaitu sosok suami yang biasanya seringkali harus bekerja keras untuk mencapai standar hidup yang relatif tinggi. Sehingga waktu untuk bertemu dan berkomunikasi dengan istri menjadi sangat terbatas. Di Indonesia sendiri, kasus perselingkuhan hingga menyebabkan perceraian berada di urutan teratas. Berdasarkan data yang dipublikasikan Pengadilan Agama Mahkamah Agung tahun 2010 mencatat ada 20.199 kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. Di DKI Jakarta sendiri, perceraian disebabkan oleh perselingkuhan sebanyak 1.068 kasus. Blow dan Harnett 2005 menyebutkan perselingkuhan adalah suatu kegiatan yang bersifat emosional dan berhubungan seksual yang dilakukan oleh satu atau dua individu yang terikat dalam sebuah perkawinan yang dianggap melanggar kepercayaan salah satu pihak. Penelitian membuktikan bahwa terdapat berbagai hal yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang suami itu berselingkuh. Salah satu adalah ketika suami bergantung secara finansial kepada istri, menurut Munch 2009. Berdasarkan penelitian tersebut, maka semakin tinggi seorang suami secara finansial pada istri, maka semakin besar juga kemungkinan suami untuk menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal ini dikarenakan peran pencari nafkah akan memberikan kesan maskulin pada pria yang sudah menikah. Pada sisi lain, seks merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kemaskulinan tersebut. Budaya di Indonesia mempercayai bahwa kepala keluarga yang eksklusif dipegang laki-laki di berbagai bidang, yang menimbulkan ketimpangan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju di bidang tersebut. Budaya inilah yang kita sebut patriarki. Spratly 2007 menyatakan masyarakat menganut sistem sosial dengan persepsi patriarki sering menganggap bahwa laki-laki berperan penting untuk mengangkat status perempuan. Jadi, jika mencari nafkah atau suami mengalami masalah tidak bekerja maupun menganggur di sini jelas menimbulkan konflik dalam pernikahan. Pada kenyataannya, dalam beberapa keluarga Indonesia, tidak semua seorang suami bertugas mencari nafkah dan berakhir menjadi pengangguran. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dalam waktu seminggu sebelum terdaftar atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Badan Pusat Statistik 2020 menyatakan pengangguran pada periode Agustus 2020 bertambah sekitar 2,66 juta orang
Dengan demikian, jumlah pengangguran tenaga kerja di Indonesia menjadi 9,77 juta yang hidup di masa pandemi COVID-19. Menurut Elvate 2007, seorang suami yang tidak bekerja atau merupakan seorang pengangguran menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Konflik yang muncul karena pengangguran merupakan konflik ekonomi. Hal ini terjadi karena istri merasa tidak dinafkahi oleh suami, di mana kodrat suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarganya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa perselingkuhan dan juga permasalahan dalam bidang ekonomi, contohnya ketika suami menganggur, adalah dua hal yang dapat menyebabkan konflik dan keretakan dalam rumah tangga. Pada satu sisi, suami yang menganggur dan menyebabkan beberapa kesulitan dalam dinamika rumah tangga, yaitu ekonomi cenderung sulit, dan juga ketergantungan yang besar pada sosok suami kepada istri, yang pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan kemungkinan suami untuk melakukan perselingkuhan. Yang kedua adalah istri mengalami berbagai stresor sekaligus, yaitu berperan sebagai tulang punggung. Terlebih lagi istri menemukan fakta bahwa suami melakukan perselingkuhan. Menurut Paludi 2002, keadaan psikologis wanita yang kepuasan pernikahannya menjadi saling berdampak karena seorang istri mempunyai peran penting dalam perkawinan dan memiliki tantangan besar dalam keluarganya. Sirgi 2012 menyatakan seorang wanita secara psikologis lebih rentan mengalami gangguan depresi dan wanita dengan usia dewasa madya yang paling rentan. Wanita cenderung memikirkan permasalahan negatif di kehidupan pernikahannya walaupun bisa memaafkan suami. Berbeda dengan pria yang cenderung untuk menjalani jalan pintas ketika suatu kejadian negatif atau masalah dalam kehidupan perkawinannya. Sirgi 2012 menyatakan wanita yang masih mau bertahan dalam pernikahannya yang telah dikhianati akan menimbulkan berbagai masalah dalam hidupnya seperti gaya hidup yang terjadi dalam pernikahannya menjadi berbeda. Perubahan setelah perselingkuhan akan menyebabkan seorang wanita akan meningkatkan risiko stres dan gangguan kecemasan. Faktor-faktor inilah yang membentuk seorang istri mampu mempertahankan sebuah pernikahannya dalam kegagalannya untuk mengatasi seorang yang mengalami kegagalan dari rumah tangganya, bisa melewati situasi yang menekan dalam kehidupannya dan sangat membutuhkan resiliensi. Resiliensi merupakan sebuah kekuatan seseorang yang dapat membuat dirinya mampu menghadapi dan berkembang menjadi lebih baik secara positif, meskipun seseorang tersebut sedang berada dalam permasalahan tidak baik-baik saja. Kanner dan Davidson 2003 menyatakan resiliensi bahwa individu dapat bangkit dalam menghadapi kesulitannya. Adapun juga pengertian lain resiliensi yaitu proses dinamis seseorang di mana individu menunjukkan fungsi adaptif dalam menghadapi kesulitan menurut 2006. Resiliensi sendiri pada dasarnya memberikan keyakinan dalam mengambil tanggung jawab baru, yaitu kompetensi personal, kepercayaan terhadap diri sendiri, menerima perubahan secara positif dan dapat menjalin hubungan aman dengan orang lain, pengendalian diri dalam pencapaian tujuan, pengaruh spiritual menurut Conner dan Davidson 2003. Penelitian terdahulunya menyatakan, Minuroh dan Hasanah 2020 menyatakan faktor utama yang mempengaruhi seorang menjadi resilient dan mampu bertahan di dalam perkawinannya adalah dukungan orang tua yang mampu memotivasi untuk bangkit dari keterpurukan dan mampu bertahan karena dia merasa seorang ibu harus menjadi teladan untuk anak-anaknya. Selaras dengan penelitian Nugraha juga menyatakan bahwa mekanisme resiliensi yang dilakukan seorang istri berkorban untuk bertahan dalam pernikahannya, yaitu karena istri memikirkan masa depan keluarga mereka, terutama anak-anak. Aulia 2021 juga menyatakan bahwa resiliensi menjadikan individu
yang telah diselingkuhi suaminya dapat bertahan dalam pernikahannya. Faktor yang mendukung adalah iman, merupakan sebuah kontrol emosi bagi seorang istri dalam kehidupan perselingkuhan suaminya, dan faktor kedua yang menjadi alasan ada perasaan cinta seorang istri terhadap suaminya. Yang kedua adalah rumusan masalah. Bagaimana rumusan masalahnya itu untuk melihat bagaimana gambaran proses resiliensi seorang istri dalam perkawinannya untuk menghadapi suami yang menganggur dan berselingkuh. Yang kedua yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran proses resiliensi seorang istri yang mampu bertahan dalam perkawinannya untuk menghadapi suami yang berselingkuh dan menganggur. Landasan teori resiliensinya menggunakan Conner-Davidson 2003 yang menyebutkan resiliensi adalah perwujudan kualitas pribadi yang memungkinkan seseorang berkembang menjadi lebih baik dalam menghadapi kesulitan dengan cara yang positif. Dimensinya ada 5, yaitu kompetensi personal, kepercayaan terhadap insting, toleransi terhadap afek negatif, dan efek stres yang memperkuat, dan penerimaan positif terhadap perubahan dan hubungan yang aman, kontrol, dan pengaruh spiritual. Ada juga dalam landasan teori yaitu definisi perkawinan, alasan istri bertahan dalam perkawinan, ada definisi perselingkuhan, kategori perselingkuhan, ada juga alasan perselingkuhan, dampak perselingkuhan, pengangguran, definisi pengangguran, jenis pengangguran, dan kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini yang saya gunakan adalah pasangan suami istri yang dimana suaminya menganggur, merasa tidak puas akan pernikahannya, merasa bahwa finansialnya tidak stabil, konflik terus-menerus dengan istri, merasa gagal menjadi kepala keluarga sehingga menyebabkan ia berselingkuh. Setelah berselingkuh, suami merasa lebih dihargai sebagai laki-laki. Yang kita lihat dari point of view istrinya, istri harus bekerja untuk menghidupi keluarganya karena suaminya menganggur. Dari harus bekerja sendiri itu, istri mengalami stres dan konflik dengan suami, yang dimana suaminya berselingkuh. Setelah suaminya berselingkuh, karena istrinya ingin bertahan dengan pernikahannya, akhirnya istrinya membentuk resiliensi untuk menghadapi kesulitan dalam pernikahannya, yaitu dengan memaafkan suami dan memperbaiki hubungan perkawinannya, dan tetap bertahan dalam perkawinannya karena faktor anak dan keluarga. Metode penelitiannya itu metode penelitian kualitatif, menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Yang kedua yaitu teknik sampling, menggunakan metode purpose sampling. Yang kedua yaitu karakteristik partisipan, yaitu perempuan usia 35-55 tahun, sudah menikah minimal 5 tahun, memiliki pengalaman suami berselingkuh dan menganggur selama minimal 1 tahun atau sekali. Yang kedua yaitu menggunakan teknik pengambilan data wawancara semi struktur, instrumen penelitiannya itu wawancara dan observasi. Yang keempat ada metode analisisnya menggunakan tematik dan coding transkrip. Hasil penelitian. Proses pengambilan data partisipan itu sebanyak 4 kali. Yang pertama, partisipan LK pada Jumat 24 Juni 2022 itu pertemuan pertama. Yang kedua itu partisipan SP 27 Juni 2022. Yang ketiga yaitu wawancara SO dari pihak SP pada tanggal 30 Juni 2022. Yang terakhir adalah wawancara SO dari pihak LK pada 1 Juli 2022. Data partisipan, identitas partisipan yang pertama adalah SP,
Pertama adalah LK, perempuan, lahir di Denpasar, 11 Oktober 1985. Alamat di Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, pendidikan terakhir SMA, karyawan swasta, beragama Islam. Gambaran umum partisipan LK. LK merupakan seorang istri yang berusia 35 tahun. LK memiliki satu anak yang berusia 5 tahun dan berjenis kelamin laki-laki dan sudah menikah selama 6 tahun. Kesibukan LK selama pandemi ini adalah bekerja sebagai seorang karyawan swasta yang bekerja sebagai sales pada perusahaan yang menawarkan internet rumahan atau bisa disebut juga dengan Wi-Fi. Selain menjadi karyawan swasta, LK juga harus mengurus anak karena tidak memiliki asisten rumah tangga. LK merupakan keturunan suku Bali dan menikah dengan suami keturunan Jawa dan tinggal bersama suami di rumah mertua di daerah Gondangdia, Jakarta Pusat. LK menyebutkan bahwa hubungannya tidak terlalu baik dengan mertuanya karena ketika LK menikah dengan suami, sudah berbadan dua dan keluarga suami kurang setuju dengan perbedaan agama pada awal pacaran. Selama pernikahan berlangsung, suami pun membela keluarganya dibandingkan LK, sehingga merasa tidak dihargai, apalagi LK merasa sudah berkorban untuk seiman dengan suami. Ditambah dengan permasalahan suaminya mengalami PHK karena pandemi COVID-19. Hubungan LK dan suaminya sempat memburuk ketika LK mengetahui suaminya melakukan perselingkuhan dan masih berlanjut ketika sudah menganggur. Namun di sisi lain, ketika LK ingin mengakhiri hubungan dengan sang suami, dia merasa bahwa anaknya masih membutuhkan sosok ayahnya. Dan LK tahu rasanya kehilangan karena orang tuanya pun meninggal ketika LK kecil, dan LK tidak ingin anaknya merasakan hal sama. Akan tetapi, karena LK memikirkan perasaan anaknya, sehingga LK tetap bertahan dalam pernikahannya. Di sisi lain, LK masih mencintai suaminya karena LK merasa seharusnya permasalahan yang dihadapi sekarang ini bisa diselesaikan dengan baik-baik dan perlahan, bukannya mengambil jalan pintas untuk berselingkuh, apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selaras dengan hasil wawancara dengan significant others dari pihak LK, yaitu adik sepupunya, menyebutkan bahwa LK adalah seorang istri yang mampu resilience dalam mempertahankan rumah tangganya. LK FA juga mengungkapkan bahwa LK merupakan ibu yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas kebutuhan anaknya walaupun dulunya menikah karena berbadan dua. LK bercerita mengenai betapa terpuruknya LK ketika mengetahui perselingkuhan sang suami ketika suaminya telah mengalami PHK dan mengetahui juga perselingkuhan itu terjadi sebelum suaminya menganggur dan tetap berlanjut. Emosi yang diluapkan Eka kepada FA adalah sakit hati yang mendalam dan tidak bisa memaafkan suami. Namun, karena LK terlalu sayang terhadap anak laki-lakinya, sehingga LK berusaha mempertahankan perkawinannya dengan suami dan berusaha terlihat tidak terjadi apa-apa. Dalam lingkungan perkawinan LK, menurut Eva memang tidak akur dengan keluarga suaminya, tersebut terutama mertua perempuannya. Banyak faktor yang menjadi alasan, mulai dari perbedaan agama hingga LK harus menikah dengan suami karena ia berbadan dua. Menurut Eva, LK adalah saudara yang perempuannya paling tangguh karena LK mampu memaafkan suami dan membuat lembaran baru dengan suami demi anaknya. Dan LK pun mulai merubah dirinya menjadi lebih baik dengan berusaha membuka usaha baru untuk kehidupannya dan meninggalkan selingkuhannya dan mulai semuanya dengan LK kembali. Yang kedua adalah partisipan SP. Jenis kelamin perempuan, Jakarta, 16 Maret 1968, alamat Jakarta Timur, pendidikan S1, ibu rumah tangga, beragama Hindu. Gambaran umum partisipan SP. SP merupakan seorang istri yang berusia 54 tahun, dikaruniai dua anak perempuan dan laki-laki berusia 27 dan 24 tahun. SP merupakan keturunan Bali dan Batak, di mana dulunya orang tua SP merupakan seorang jenderal polisi dan menikah berbeda agama. Namun, anaknya bebas memeluk agamanya sehingga keinginan masing-masing.
SP menikah dengan suami yang merupakan keturunan suku Bali dan memilih untuk satu agama dan suami. Karena menurut SP agak susah mendidik anak bila kedua orang tuanya tidak kompak dalam pendidikan agama, karena itu merupakan bekal hidup agar kehidupan seorang manusia menjadi ke arah positif. Pernikahan yang terjalin selama 25 tahun dengan suami berjalan cukup baik, dengan status ekonomi yang lebih dari cukup, namun akhirnya mulai menurun sedikit demi sedikit selama COVID-19, yang mengharuskan SP menggantikan posisi suami sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya untuk sementara waktu dengan berjualan makanan homemade. Suami SP mengaku mendapatkan sebuah pekerjaan di Bali, akan tetapi sebulan setelah itu, SP dan anak laki-lakinya terjangkit COVID-19 sehingga diharuskan dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Akan tetapi, suami SP sangat susah dihubungi oleh anak perempuannya. Hal tersebut membuat anak perempuannya curiga karena biasanya ayahnya sangat sigap kalau ada permasalahan dalam keluarga mereka. Ketika SP dan anaknya sudah membaik, SP datang ke rumahnya di Denpasar dan mengungkapkan dia sangat syok ketika mengetahui bahwa suaminya itu berselingkuh dengan perempuan yang usianya itu hampir sama dengan anak perempuannya. SP merasa perbuatan suaminya berselingkuh itu tidak dapat dimaafkan, namun di sisi lain SP percaya bahwa suaminya tidak benar-benar mencintai perempuan tersebut dan anak-anaknya masih membutuhkan sosok bapaknya. Karena selama menikah, suaminya itu dulunya itu adalah sosok bapak yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, dan sayang terhadap dirinya dan anak-anaknya. SP mengungkapkan permasalahan sekarang yang sedang dihadapinya seharusnya bisa diselesaikan baik-baik dengan suaminya. Karena perselingkuhan tersebut tidak meringankan beban SP, malah menambah masalah baru yang pada akhirnya membuat penyesalan seumur hidup bagi suami SP. Analisis dari dimensi resiliensi dari kedua partisipan yaitu yang pertama adalah kompetensi personal. Bisa dilihat dari LK, cara LK bertahan dalam perkawinannya dengan mencoba untuk tegar di depan semua orang, berpikir positif walaupun sulit memaafkan kesalahan suami, LK tetap memiliki pekerjaan sehingga mampu mandiri secara finansial. SP dapat bertahan dalam perkawinannya adalah dengan selalu berusaha berpikir positif dan hanya fokus mengurus anak dan cucunya. SP berusaha mandiri dalam melakukan hal apapun dan bisa mandiri secara finansial. Dilihat dari dimensi kedua, yaitu kepercayaan terhadap insting, toleransi terhadap afek negatif, dan efek stres yang memperkuat. Walaupun LK tidak bisa mempercayai suaminya lagi, akan tetapi LK ingin memperbaiki hubungannya dengan suami perlahan-lahan. Karena anaknya masih membutuhkan sosok bapak. Yang kita bisa lihat dari SP merasa bahwa dengan mendekatkan diri ke Tuhan, itu merupakan salah satu cara untuk mampu mengatasi stres dalam permasalahan perkawinannya. Yang ketiga adalah penerimaan positif terhadap perubahan dan hubungan yang aman. LK merasa permasalahan perkawinannya harus dengan suami itu karena takdir yang harus dijalani dan mencoba membuat hubungannya ke arah positif dengan saling memaafkan dan memulai lembaran baru. Yang kedua, SP selalu berusaha berpikir secara positif dan mencari solusi-solusi yang terbaik untuk memecahkan segala persoalan, walaupun orang lain sudah banyak yang mengetahui permasalahan perkawinannya. Yang keempat adalah kontrol. Cara LK mengontrol emosi dan dirinya dengan fokus bekerja dan sering bertemu dengan teman-temannya dan ke tempat wisata dengan anaknya. Berbeda dengan SP, SP lebih mendekatkan diri ke Tuhan dan melakukan banyak aktivitas, sehingga SP mampu mengendalikan diri dan emosinya dalam menyikapi permasalahan perkawinannya dan kegiatan-kegiatan dengan warga di dalam rumahnya. Yang terakhir adalah pengaruh spiritual. SP sangat percaya bahwa masalah rumah tangganya merupakan bentuk cobaan dari Tuhan, berikan dan memang sudah takdir yang harus dilalui bersama. Sama, apalagi LK dan suami sekarang semakin mengarah ke perubahan yang positif. SP percaya ini merupakan cobaan dari Tuhan, mungkin karena dosa masa lalu, dan SP menganggap bahwa masa hidup dan jodoh itu
Tuhan yang mengatur dan kita sebagai manusia hanya menjalankannya saja. Kesimpulannya, kedua partisipan yaitu partisipan LK dan SP memiliki cara menghadapi resiliensi yang sama dalam berbagai aspek yang dimana kedua partisipan mampu mengendalikan emosi dan mengontrol diri dalam permasalahan perkawinannya, yaitu suami yang berselingkuh dan menganggur. Mampu membuka lembaran baru dan memaafkan suami secara perlahan mengarah ke hubungan yang positif, yaitu faktor utamanya adalah anak. Sarannya, peneliti mengajukan saran praktis bagi istri memiliki permasalahan yang sama, yaitu suami berselingkuh dan menganggur, agar mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dapat berasal dari perubahan kondisi ataupun tekanan yang mampu untuk bangkit dari keterpurukan dan mau menghadapi kesulitan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya.